فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين، وجميع ساداتنا العلويين، وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية، وجميع المحدثين والمفسرين وأصحابنا الصالحين، نخص خصوصا إلى الإمام أبويا السيد محمد علوي المالك الحسني صاحب ذكريات ومناسبات، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات، ولكل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini adalah pengajian tidak seperti biasanya, tidak menggunakan kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Fiqih di dalam mazhab Imam Syafi'i, tetapi kita akan mengkaji salah satu karangan dari Muhaddithul Hijaz, Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Judul kitabnya adalah Dhikriyat wa Munasabat. Sedangkan yang kita bahas adalah keutamaan bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekedar untuk memberitahu panjenengan, kitab Dhikriyat wa Munasabat itu isinya berkaitan dengan kejadian-kejadian setiap bulan dalam satu tahun. Apa yang terjadi pada bulan-bulan tertentu itu semuanya direkam, ditulis, diberikan, kemudian dicarikan dalilnya agar waktu yang datang itu tidak berlalu begitu saja. Ada nilai tambahan pahala yang bisa kita lakukan untuk menyambut waktu itu. Salah satunya adalah bulan Sya'ban yang tidak lama lagi kita akan menghadapinya, dan tentunya di dalam bulan Sya'ban itu ada malam nisfu Sya'ban.
dan juga apa yang selayaknya kita lakukan itu semuanya tercover ada di dalam kitab Dzikroyat wal Munasabat yang berkaitan dengan fadl keutamaannya bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Kitab ini asalnya berbahasa Arab, sudah kita terjemahkan seperti yang panjenengan lihat itu. Tidak ada lain adalah mengingatkan kepada guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Basir Alwi yang senantiasa mengingatkan kita lebih-lebih dalam secara khusus mengarang, menerjemahkan atau mengarang kitab apapun, jangan lupa ditulis dengan baik, bahasanya yang bisa dipaham dan kemudian bisa dibaca orang, kemudian bisa diamalkan. Sekalipun kitab itu kecil, kalau manfaat lebih bagus. Itu yang saya masih ingat ketika saya dipanggil beliau untuk kemudian ditunjukkan sudah ngarang apa saja. Saya katakan tentang Lailatul Qadar, mana kitabnya? Ini ya, dilihat sama beliau. Beliau senyum, lanjutkan dan jadikan ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi lanjut dengan karangan-karangan yang lain supaya kita ada manfaatnya dari tulis menulis. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semuanya serba ada ilmunya. Seseorang yang menata bahasa dengan baik itu akan ketahuan psikologi kejiwaannya. Seseorang yang menulis dengan tangan, tulisannya bagus, itu menandakan ketenangan hatinya. Ya, maka di Amerika Serikat ketika ditangkap orang yang melakukan pembunuhan berantai 16 orang, itu ketika salah satu tes kejiwaannya disuruh nulis wacana-wacana. Tulisannya itu wacana-wacana yang tulisan itu memang menandakan suasana hatinya yang tidak karu-karuan. Jadi begitulah. Oleh karena itu, semoga sederhana tulisan ini menjadikan mudah panjenengan membacanya. Kita sama-sama bahasa Arabnya tetap kita ikut sertakan, ngalap barokah kepada ahli hadis Mekah Al-Mukarramah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang mengarang kitab ini. Dimulai dari halaman pertama hari ini, ya. Sebentar lagi sudah bakal datang bulan Sya'ban, tapi alhamdulillah kita sudah punya ilmunya. Amin. Diawali dalam ungkapan kitab ini dengan ungkapan amma ba'du. Adapun setelah basmalah hamdalah salawat itu, kata Abu ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, fa inna minal qawa'idil muqarrarati, maka sesungguhnya sebagian atau termasuk dari kaidah yang disepakati oleh ulama inda ahli ilmi, menurut ulama, anna zamana, bahwasanya zaman, waktu, yashrufu, menjadi mulia, bima yaqa'u, dengan sesuatu yang terjadi, fihi padanya, min hawaditha, dari kejadian-kejadian tertentu. Saja di bulan Agustus itu bagi kita biasa, Bapak Ibu. Tapi bagi kita bangsa Indonesia, Agustus itu menjadi spesial. Sebab bulan Agustus ada 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya. Pada waktu itu Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta mengumumkan tentang proklamasi. Ya, jenengan kan betul dari proklamasi ini lomba ini. Ya. Ya.
Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian menjadi mulia itu karena kejadian-kejadian tertentu. Ya. Maka bulan Sya'ban itu bukan bagian daripada al-ashhurul hurum, 4 bulan yang dimuliakan, 3 berurutan, 1 meloncat agak jauh. 3 berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan, agak jauhnya Rajab itu. Dan Sya'ban bukan termasuk ini. Tetapi kemudian bulan Sya'ban itu menjadi mulia, dikenang oleh sejarah Islam karena banyaknya khawatir kejadian-kejadian besar ya yang kemudian terjadi dalam bulan Sya'ban. Nah, termasuk mungkin panjenengan tidak tahu pada bulan Sya'ban itu terjadi tahwilul kiblat, pemindahan kiblat, yang Nabi ketika di Madinatul Munawwarah menghadap ke Baitul Maqdis berubah kembali menghadap kepada Ka'bah al-Musyarrafah seperti yang dia inginkan ketika dia masih di Makkah al-Mukarramah. Nah, itulah kejadian pada ya. Tetapi kemudian ini menjadi mulia karena kejadian-kejadian tertentu pada bulan dan hari tertentu, tanggal tertentu, ya, bagi orang lain biasa, tapi bagi Mas Sofyan itu hari yang paling spesial, sebab disitulah dia melakukan akad nikah pada waktu puluhan tahun yang lalu. Itu mesti dikenal, ya. Jadi hari itu menjadi kenangan khusus, ya, yang tidak bisa dilupakan. Sampai foto-fotonya dibuat album yang luar biasa. Itu lagi ono foto. Dan allati yang dia hal itu adalah al-aslu, sesuatu yang mendasar fi i'ta'il qimati, di dalam pemberian harga, al-i'tibariyati, ya, pemberian atau penilaian harga untuk sebuah lizamani, untuk zaman tertentu. Wa bi miqdariha yakunu miqdarahu wa bi fadliha yakunu fadlahu. Dengan nilai tertentu maka itulah nilai sebuah zaman. Dan dengan keutamaan kejadian-kejadian tertentu di zaman itu, maka itulah keutamaan zaman tersebut. Semuanya menjadi luar biasa karena kejadian yang ada di dalamnya. Rabiul Awal bulan biasa ini, tapi menjadi kita kenang terus sepanjang masa, sebab di bulan Rabiul Awal, lebih-lebih di tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam sejarah yang mengikutinya. Wa kullama, dan ketika karena irtibatun nasi bil hadithati qawiyyan, ketika adanya keterikatan manusia dengan sebuah kejadian sangat kuat, wa ta'athturuhum biha 'aziman, dan terpengaruhnya mereka dengan sebuah kejadian sangatlah besar, karena irtibatuhum wa ta'athturuhum bi zamanil ladzi waqa'a fihi bi nafsil huwa, maka adanya keterikatan dan terpengaruhnya mereka dengan zaman tertentu yang banyak terjadi kejadian di zaman itu, tentunya ikatan dan pengaruhnya sangat kuat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan di sini, wa min huna, dan dari sini yu'lamu bisa
bisa diketahui jali yang dengan jelas. Annal maksudal asliyah, bahwasanya tujuan pokok fi hadzal babi, di dalam bab ini, huwa adalah rabtul ummati bitarihi, adalah mengikat umat dengan sejarah tertentu, wa ta'miqu mafhumi ihsasihim wa syu'urihim bid-dini bil waqa'i wal hawadith ad-diniyah, dan mendalamkan pemahaman perasaan dan naluri beragama mereka dengan berbagai macam kejadian yang berkaitan dengan kita. Maksudnya bisa jadi kadang-kala dengan kita bermuamalah tiap hari, bertemu dengan duniawi berbagai macam kejadian, kita mulai kemudian bergeser sifat-sifat keagamannya, semangat mungkin berkurang, dan kemudian himmah, semangat gerak beragama kadang-kala kemudian menurun. Ya, karena memang manusia tidak seperti malaikat. Kalau malaikat, imannya malaikat la yazidu wa la yanqus. Imannya malaikat itu nggak bisa turun, nggak bisa naik, nontok. Sedangkan imannya para nabi dan rasul yazidu. Mereka itu bertambah, wala yang terus, dan tidak akan pernah berkurang, tapi nambah terus. Ini para nabi dan rasul, sehingga bahwa mereka semakin tinggi. Lek malaikat ibadahnya monoton, lek dikekir rukuk ya rukuk sampai kiamat. Kalau sujud disujud sampai kiamat, pas pengirotan, jadi ibadahnya monoton. Sedangkan pulau panjenengan ini namanya manusiawi, bertemu dengan manusia yang lain, berkumpul muamalah dengan duniawi macam-macam, iman kita bisa yazidu wa yanqus, bisa naik, bisa turun, ya, fluktuasi seperti fluktuasinya dolar Amerika. Ya, ini ya. Kadang-kadang semuanya beruang dan mustakon. Ya, masya Allah. Pun saya saja titik beris. Ya, sekali-kali kan ngomong jenis. Ya, tetapi kalau pasca pagi semangat, ya, mood di dalam hatinya kurang, terus pokoknya saya tekoni, kita udah dikit lah, udur jamaah, bisa mau malu, ya, kita udah dikit udur jamaah, ya, jadi itu kemudian menjadikan dia kemudian naik turun imannya, ya, naik turun. Jadi kadang-kadang iman itu naik turun juga tergantung waktu. Le awal bulan semangat hari ini, cepat awal bulan. Le akhir bulan waktu kedua ini. Ya, kau bayaran lah. Nah, itu semua perlu ada sesuatu yang ngecas saja. Apa yang untuk ngecas? Kejadian-kejadian tertentu begini untuk mengingatkan kita. Dengan pengajian khusus bulan Sya'ban, oh ada bulan mulia. Bulan biasa menjadi mulia sebab ada kejadian-kejadian besar, semangat ibadah kemudian. Ada nanti kemudian peristiwa Isra Mi'raj, ada momentum kita memperingatinya mungkin. Akhirnya kemudian ternyata ada kejadian begini, semangat ibadahnya menggelora lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian ditimbulkan, diingatkan. Momen-momen penting itu menjadi catatan kula panjenengan, ya, untuk apa? Untuk kemudian meningkatkan iman. Nggak ada tujuan lain kalau kemudian kita seperti itu. Kepingin yazidu imanuna, bertambah keimanan kita. Nah itu berarti, ya. Sebab dengan bertambahnya iman, ya harapan kita seperti itu. Ya, makanya, ya, Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, jadidu imanakum, ya, perbarui iman-iman kalian. Loh, bagaimana kita memperbarui iman-iman kita ya Rasul? Jadidu imanakum, akhiru min qawli la
ilaha illallah. Perbarui iman-iman kalian, perbanyak ungkapan kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Itu artinya iman itu Nabi tahu iman kita bisa jadi kemudian rotok belum. Ayo kita sedikit ya, diperbarui lagi, ditambah terus. Ya, namanya manusia. Kadang-kadang ketemu pas foto wong soleh tambah semangat, tidak semangat. Ya, pas ketemu sih gak pati soleh, ya, mas ini mas amatku susuk ibadah sekalian, buatin tambah semangat tuh tambah semangat. Ya, susuk akhir sama dulu ya, selama makhluk ya, saat cukup, tambah semangat. Ya, jadi ketemu teman foto ahli ngaji ini. Pengajian ini, pengajian kok Fathul Qorib al-Wujud semangat. Ya, ono Gus Abdullah Murtada yang ngaji, ya, ono Kiai Fulan yang ngaji, Ustaz ini ngaji, semangat, tamerah. Jadi seperti itu. Sehingga pasti semangat, kemudian ketemu si wong sing rada remah dia bakal semangat. Ya, akhirnya ngaji apa? Ngasoi libat tahu aku sudah pondok ya. Apa mau kilatan atau lebih tahu mana? Oh, akan pinggul ya itu lah. Nasi itu sih mau tuh kayak aku tahu aku tuh, karena tahu itu ya pasti. Ya, jadi, nah inilah jadi pentingnya ya, bulan-bulan tertentu diingatkan dengan ibadah tertentu. Sahihun benar. Annan nasa bahwasanya manusia itu yahtalifuna berbeda-beda fi kaifiyati da'watin nas di dalam tata cara berdakwah kepada manusia yang lain ila hadhil haqaiq sampai kepada kebenaran hakikat kebenaran ini, yakni maksud dan ucapan ini annahum bahwasanya mereka lam yattafiqu mereka tidak sepakat ala tariqati atas satu jalan metode allati yasiluna biha untuk bisa mencapai kebenaran yang hakiki. Jalan memang banyak, 1000 jalan teromatin untuk mendapatkan kebenaran. Allati yasiluna biha yang mereka itu bisa mencapai ke sana. Wa tariqatil lati yusiluna nasa biha, sedangkan tariqahnya tata cara metode dakwah itu juga macam-macam. Ya, disesuaikan dengan zamannya masing-masing pada waktu itu. Orang yang pandai itu adalah orang yang mengerti ya di mana dia berada. Kalau kemudian dakwahnya kemudian orangnya dan umat itu ulama yang paham, dia akan mencari situasi kondisi yang dakwahnya dicocoki umat dengan tetap syariatnya terjaga. Para habaib yang datang ke Indonesia, wali songo yang datang ke Indonesia, situasi kondisi itu kemudian diambil dengan menghilangkan khurafatnya ini yang berbahaya tentang akidah dihilangi, tapi intinya masih ada. Itu yang mereka lakukan. Nah, thariqah, cara-cara berdakwah itu bisa jadi macam-macam. Lakinnal maksudal asliyah, akan tetapi tujuan dasar dari hal itu, la adunnu, saya tidak menduga, annahu yakhtalifu fihi ithnani, bahwasanya 2 orang bisa berbeda pendapat di dalamnya. Ya, bisa jadi thariqah tidak sama, jalannya dakwah tidak sama, tapi intinya ujung-ujung pada tujuan yang sama. Hina nad'u ila rabbil ummati bitarihi, ya, yaitu bahwasanya ketika kami mengajak kepada mengikatkan umat dengan sejarah, antariqi i'tinabil korporasi, dari sisi ya, dari sisi metode mengambil kesempatan dan berbagai macam peluang yang di zaman itu menjadi bagus. Artinya katakanlah ya, ada momen-momen tertentu ya,
di tempat itu ya kalau dikai pengajian suwe-suwe nggak pati iso. Lek di jaman-jaman ya gak apa-apa tuh. Mungkin ta'a memberikan daharan kepada orang itu juga sedekah. Tapi tidak sekedar sedekah, ayo diingatkan kepada Allah dengan pengajian yang secukupnya. Monggo zikir bareng, monggo sholawat bareng, monggo kita berkat, kita makan bersama, dibawa pulang boleh, dimakan sini boleh, itu hadiah sedekah untuk panjenengan. It'amu ta'am, sedekah makanan juga termasuk alirannya, bukan begitu. Bentuknya bukan pengajian, tapi bahasanya supaya kalian seminar, ya lokatan ya kajian ilmiah. Saja nih ngaji kita ini ngaji foto, itu dimasuk ya, tetapi bahasanya tidak menggunakan bahasa itu, bahasanya seminar sehari. Nah, gitu. Tapi ya kajian ya bisa tapi diwujudkan dalam bentuk yang lain. Kadang-kadang kalau kemudian mendengar yang biasa kita baca, ada orang-orang tertentu yang kemudian dia alergi, maka dikemas dalam bentuk yang lain. Ya, sehingga ya dalam bentuk yang lain, katakanlah ya, kalau kemudian dibentuk macam menipu rotibul hadaku kampungan itu, bukan zikir jama'i ya, kita baca zikir jama'i itu. Akhirnya guru kita bersama Ustaz Ihya Ulumuddin kalau mimpin di Unai UPI dan yang lainnya nggak baca rotib kok, nggak meditatif apa, zikir jama'i. Tapi ini sini lebih ada ya, supaya kemudian ya semuanya tahu ya, semua melihat situasi kondisi. Ya, kalau dinamakan meditatif dibaca pagi sore rasanya kurang, supaya kemudian lebih keren al-ma'thurah. Jadi dibolak-balik itu intinya di pojok itu. Ya. Jadi kalau al-Ma'thurah kan Syekh Hasan Al-Banna. Ya. Tetapi kalau dilihat di pojok yang demikian itu. Ini kembalinya kepada situasi kondisi. Ya. Fa inna fil waqi' wa nasfil amri, saya baca ini, maka sesungguhnya kita dalam satu kejadian dan satu perintah, sesungguhnya kami mengajak mereka kepada kebenaran yang murni, akidah yang benar, jalan yang lurus, fitrah yang selamat. Semuanya kalau diawali dari niatan yang benar, tujuannya sama. Tujuannya adalah memurnikan akidah. Ya, kemudian apa? Fitrah, jalan yang lurus, boleh selamat hidupnya dan akhiratnya. Memang kalau bisa jadi jalan tidak sama, tetapi kalau pengen mau ke Cipta Mulia dengan berbagai macam jalur, nanti ujung-ujungnya ke musola Darussalam. Ya, ada yang lewat tenun ada lewat yang tenun ada lewat depan ada lewat Bansepur ya, ada lewat Taiwan ada, ujung-ujungnya Darussalam juga semuanya. Jadi banyak cara ini, tapi muaranya satu. Li'anna hadhihi hiya tarikhuna wa syarafuna. Karena sesungguhnya ini semua adalah sejarah dan kemuliaan kita. Saya baca terjemahnya ini supaya cepat waktunya. Dan hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau di dalam hadis Nabi, yaitu bahwasanya hadisnya ya, lan yasluha akhiru hadhihi ummah illa bima saluha alaihi awwaluha. Bahwasanya akhir dari umat ini tidaklah akan menjadi baik kecuali dengan segala sesuatu yang pantas untuk umat yang pertama. Artinya apa yang dijalani oleh umat yang pertama, ada nabi, ada sahabat, ada tabi'in, itu yang terbaik. Maka dikaitkan khairul qurun, zaman yang terbaik ketika ada nabi.
Dan kemudian zaman akhir ini akan tetap menjadi baik kalau kemudian mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Bisa jadi kulit tidak sama, tetapi praktek di dalamnya tetap sama. Di boten napa-napa yang demikian. Zaman Nabi berangkat haji pakai unta. Ada juga sahabat-sahabat yang berjalan kaki. Untuk sekarang Islam sudah di mana-mana hadir. Perlu transportasi yang kemudian bisa mencukupi, menyenangkan, tidak melelahkan jamaah haji, maka dengan pesawat. Sebelum pesawat dulu adalah perahu besar, ya. Kemudian lagi dengan pesawat. Pesawat dulu perjalanannya berapa puluh jam, sekarang lebih cepat. Sekarang kurang lebih 10 jam saja. Ya, berangkat menjelang maghrib di sana Tasik bisa melaksanakan jamak takhir karena waktunya kan kemudian ya lebih cepat atau lebih pokoknya di sana datang itu ya masih 1:30, masih kita bisa jamak takhir maghrib dan isya di Al-Madinatul Munawwarah itu masih bisa ketika datangnya ke Madinah itu. Jadi seperti itu aja ya, mencari yang lebih singkat lagi. Sekalipun napak tilas itu orang ya ada aja berangkat ke Mekah 7 bulan dengan sepeda pancal. Di wonten ada ini ya ada, dan memang sampai itu ada yang begitu itu ya, memang dia termasuk kelompok ahli gowes ya. Jadi berangkat ke Mekah pun ya, haji pun ya, dia menggunakan sepeda pancal. Tapi lengkap loh. Teman yang saya tahu mulai dari ya paspornya, segala perlengkapannya dia lengkap semua punya. Dari negara satu negara dia bisa jalan semuanya. Ya sampai itu 7 bulan ke sana. Jangan pada coba pribadi. Ya itu. Jadi seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kemudian ada yang pakai NMAX, itu juga berhasil. Ya, jadi artinya ada yang berjalan, ya berjalan kaki ada, tetapi sampai kemudian mandeknya sebelum di Afghanistan atau apa, itu kan tiap hari muncul di Jawa Pos. Ya, perjalanan haji itu muncul di Jawa Pos, ya jadi perjalanan itu, tapi mandek belum sampai ke sana, dipulangkan kondisi yang tidak aman waktu itu. Ada seperti itu. Nah, artinya bisa jadi kemudian cara-cara penyampaian untuk kesana berbagai macam jalan, tapi intinya manasik ibadah haji ajaran Kanjeng Nabi ini tetap seperti itu, tidak lebih, tidak lebih. Wa min huna, dan dari sini tampaklah jelas perhatian pada zaman-zaman tertentu yang terkandung padanya kejadian demi kejadian penting seperti bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, dan bulan Rajab. Wa fi syahri Sya'ban, sedang di dalam bulan Sya'ban ini ya, minal hawadith wal waqa'i, terjadi banyak kejadian dan peristiwa ya, ma yastahiqul ihtimamu wal inayah, yaitu beberapa hal yang mesti diperhatikan. Ini yang terjadi di dalam bulan Sya'ban yang tidak akan lama lagi kita akan berada di dalamnya. Satu kejadian yang ada dalam bulan Sya'ban itu faminha, di antaranya annahu waqa'a fihi tahwilul kiblati, bahwasanya pernah terjadi di dalam bulan Sya'ban ini pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Terus kita nanti kalau di waktu Kanjeng Nabi ke Mekah, beliau melaksanakan sholatnya di Masjidil Haram, Nabi mengarahnya ke rukun, namanya rukun itu sisi bagian Ka'bah namanya rukun Syami,
yang mengarah ke negeri Syam. Di negeri Syam itulah Baitul Maqdis saja. Jadi Nabi kalau ke Masjidil Haram sekali sholat tembus dua kiblat. Pertama Ka'bah, nun jauh di sana Baitul Maqdis. Karena Nabi menghadap ke rukun Syami, rukun yang mengarah ke negeri Syam. Di Syam itulah ada Palestina. Tetapi ketika beliau hijrah ke Madinah, letak geografis boten sami. Kalau Kanjeng Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Mekah Al-Mukarramah. Kalau kemudian Nabi menghadap Mekah Al-Mukarramah, membelakangi Baitul Maqdis. Satu, berarti Nabi tidak bisa. Tapi karena kemudian dianggap kiblat yang lebih lama Baitul Maqdis, di Madinah Nabi kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, masalah muncul ketika sahabat dan Kanjeng Nabi ketika melaksanakan ibadah dan menghadapnya ibadah Baitul Maqdis, sholatnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu sempat rasani Kanjeng Nabi. Ya, apa yang dijadikan Nabi kemudian sholat yang menghadap Baitul Maqdis, mereka kemudian meremehkan Nabi dan sahabat. Jadi ini agama baru, tidak ikut agama Yahudi. Tapi berarti masih ngomong. Ya, akhirnya kemudian ya, jadi ini menjadi gosip, ya, menjadi omong-omongan, bahkan kemudian menjatuhkan Nabi. Ya, jadi menjadi viral, ya, menjadi viral seperti viralnya pagar laut di Serang. Ya, ya, ya. Sekarang masih tabak baru. Nah, kemudian akhirnya Nabi di Al-Quran itu, ya, bolak-balik kemudian melihat ke langit. Siapa tahu ada kemudian perintah Allah, hadapkan diri Anda nanti ke Ka'bah, bolak-balik. Ya, dawuhipun Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh, ini qad biasanya kalau fi'il mudhari itu ditaklil kadang, tapi ini Allah ini harus sungguh. Ya, qad nara, sungguh aku Allah tahu taqalluba wajhika fis sama, bolak-baliknya wajahmu mengarah ke langit. Ujung-ujungnya nanti fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu ayatnya. Ya, nanti akan disebutkan di sini. Nah, itu terjadinya pemindahan kiblat, tahwilul kiblati min Baitul Maqdis ilal Ka'bah, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Wa qad dan sungguh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadiru dzalika bi rahwatin qawiyatin, ya, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti kejadian tersebut dengan keinginan yang sangat kuat sekali. Dengan bentuk beliau berdiri di setiap hari dalam keadaan menengadah dan membolak-balikkan wajahnya ke langit, menantikan datangnya wahyu Allah hingga Allah berkenan menyenangkan beliau dan meluruskan harapan beliau serta mewujudkan permintaan beliau sesuai dengan beliau yang diinginkan. Bolak-balik Nabi melihat ke langit. Dan jenengan kan bolak-balik 2 jam ini. Kemudian dan akhirnya di sini disebutkan wa nazala, selanjutnya turunlah qaulullah ta'ala, firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh aku Allah sering melihat mukamu menengadah ke langit. Faluwalliyannaka kiblatan tardoha, maka sungguh aku Allah akan memalingkan kamu ke
kiblat yang kamu sukai, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ya, kemudian disebutkan wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Al-Ayat. Hatta qalat lahu sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, hingga pernah berkatalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kepada beliau, tidaklah pernah aku melihat Tuhanmu kecuali bersegera di dalam memenuhi keridhaan-Mu, dan hal ini merupakan kebenaran firman Allah ketika Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhan pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Wahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah ridha akan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang Allah juga ridha kepada sesuatu itu. Intinya apa yang diminta Nabi itu pasti diridhai oleh Allah. Apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah. Itulah masih pertama, ada kedua, keempat, nanti sampai cerita tentang nisfu Sya'ban. Waktunya habis, jadi ditandai kitabnya nanti dikumpulkan lagi di panitia apa itu, di ketua takmir, nanti dibagi lagi. Kalau sudah hatam boleh dibawa hadiah untuk jenengan. Ya, karena bahasanya panjang. Khawatir dibawa pulang, nanti 2 minggu lagi lali. Ya. Saya kepingin tetap membawa nggak apa-apa, kalau motor mau membawa juga nggak apa-apa. Ya. Tetapi kalau yang kita harus ditakmir, kita baca nanti 2 minggu lagi, sisanya pelan-pelan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup ditandai. Insyaallah kita sambung pada pengajian berikutnya. Intinya bulan Sya'ban itu istimewa. Banyak kejadian besar pada bulan Sya'ban itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang sudah kita pelajari tahwilul kiblat, pemilihan kiblat dari Masjidil Aqsa kemudian menuju Masjidil Haram. Dan itu hadirin, ketika terjadi Nabi memindah kiblat itu, ada sahabat yang ikut jamaah dengan Nabi pulang ke kampungnya. Di kampungnya sedang dilaksanakan sholat asar. Sahabat itu kemudian bengong, ini kiblatnya sudah berpindah. Nabi sudah memindah kiblat kita ke Masjidil Haram. Akhirnya 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka masjid itu kemudian disebut dengan Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat, 2 kiblat, 2 rakaat ngadep sana, 2 rakaat ngadep sini. Itu. Ya, cuman kalau panjang tanya teknisnya, itu pindah mualik jamaah sama latihan bagaimana itu ya bu, dan itu apa itu perlu penelitian sejarah. Balik apa harus merotokan atau ya, kalau mazhab Syafi'i kan kaitannya dengan berjalan gerakan 3 kali berturut-turut kan bisa membatalkan. Tapi waktu itu mungkin yang demikian ini masih diperkenankan. Cukup saya kira hadirin, insyaallah akan kita sambung pengajian berikutnya. Ada yang bertanya, monggo. Mas Syafi'i, monggo. Maka amalan itu harus ada perawihnya atau yang seperti salawat atau Kalau ibadahnya secara amah sudah umum diketahui orang, contohnya sholawat, ya itu boten bisa mas. Apapun sholawat kita baca, karena ayat tentang sholawat itu kan Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, itu kan ayat Quran.
perintah sholawat dengan kemampuan kita. Nah, sedangkan sifat sholawat itu memang macam-macam. Tetapi secara umum kita bersalawat apapun boleh karena itu perintah Quran. Hanya saja sifat sholawatnya ini dibuat oleh Syekh Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan dan sebagainya. Ini ada kekhususan ini. Nah itu buat nama-nama ijazah. Tetapi secara umum sholawat buat nama-nama. Ya itu. Sedangkan doa yang juga sifatnya umum, Allah apalagi dari maksud dari Nabi kita langsung baca buat nama-nama. Hanya saja kalau ada yang mengijazahkan itu lebih mantap lah. Ada lagi yang tanya? Iya. Dikala salam itu kalau sebelum assalamualaikum itu mulai duluan bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru ngucapin gitu. Iya. Terus gitu gimana sih? Iya. Di dalam ibadah sholat itu yang namanya iltifat, noleh kanan, noleh kiri, itu kalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingannya, hukumnya makruh. Wong sholat kok guna tolak kalau ya tidak ada gunanya, itu hukumnya makruh. Berarti menandakan dia tidak khusyuk. Dan begitu itu apa tolak-tolak itu bisa batalkan sholat, bahkan asal kemudian yang iltifat itu hanya sebatas kepala. Tetapi kalau kemudian sak jojone kemudian melo, nah itu bukan menoleh, itu kemudian berpaling gitu. Ya, dan itu sak jojone itu berarti bergerak pindah arah gitu. Begitu itu kalau masih di dalam sholat, nah itu kemudian bisa jadi sholatnya batal. Ketika masih posisi sholat sekalipun akhir, dia ternyata tidak menghadap ke arah kiblat, padahal menghadap istiqbalul kiblat, menghadap kiblat syaratnya sholat. Nah, kemudian yang ditanyakan, kalau intinya tolak-tolak ini, apalagi yang mungkin disyariatkan sebelum ketika salam dia menoleh kanan menoleh kiri, itu hukumnya sunnah. Hanya saja kaifiyah tata cara sunnahnya itu ditahu kapan mengucapkan salam, kalau mengucapkan kapan menolehnya. Di dalam kitab itu biasanya dikatakan setelah Anda mengucapkan kum baru kemudian menoleh kanan, kemudian dikembalikan, kemudian menoleh kiri baru dikembalikan. Contohnya yang dengan binari ini kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah Syekh Abdurrahman bin Abdullah Fadl Al-Hadrami itu mengatakan begini. Jadi termasuk bagian sunnah itu ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia. Kalau bisa, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sing saya buat. Kalau sudah gini belum salah, itu namanya mencuri sprak gitu. Ya nggak mau buat ini, tapi ya kurang bagus. Itu aja. Jadi begitu mengucapkan assalam, bukannya bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat itu lagi tambah sunnah-sunnahnya dipakai saya dulu. Dan sunnah-sunnahnya salat itu ditulis sendiri dalam kitab dengan jumlah 500 sunnah di dalam salat. Ada kitabnya Khamsumi'atin min sunnah salat. Ya, 500 sunnah di dalam salat itu masih ditambah ya. Tambahnya kurang lebih 50 atau 80. Ya, jadi kalau jadikan sekali sholat nggak terasa melakukan 580 sunnah, maka hebatnya sholat itu seperti ini. Maka sholat itu sesuatu yang tidak nyatanya itu ibadah sholat. Ya. Jadi dikewahu dikatakan bahwa tapi sing sahih itu
Apalagi yang lebih fatal kalau kemudian salamnya saat kemudian jauh-jauh nah itu bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kerasa kita apa ya. Ya, jadi berarti kalau kerasa itu berarti kan nggak ada kiblat, dong kiblat di sana. Padahal sih sholat itu, nah, itu masalah. Jadi yang dikatakan ya. Jadi itu namanya iltifat, itu kepala saja gitu. Jadi monggo sik diulangi Pak. Sholat sunat taubat itu doa tahun hari Pada waktunya ketika panjang yang sholat sunat taubat mana? Usolli sunatan taubati. Nggih. Usolli sunatan taubati lillahi ta'ala. Karena pertama salat sunnah taubat itu adalah salat sunnah mutlaqah, maka biasanya mengikuti ulama yang mengijazahkan. Kadang-kadang bukan sama. Contohnya sujud tilawah saja doanya sampai ada 4 atau 5 dikumpulkan oleh Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki, ada 5 cara. Jadi tergantung siapa yang mengijazahkan. Panjenengan mengikut. Kalau kemudian secara umum yang mengikuti doanya ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tetapi kalau kemudian saya zikir ini, tasbih ini, kemudian katakanlah istighfar ini seperti istighfarnya Nabi Daud alaihissalam umpamanya, ini monggo yang mengijazahkan. Nah, kula hanya saja kula berkenal yang biasa kita baca di Subhanallahil A'la, tapi niatnya niat salat taubat. Dari panjenengan kula angsa dari kiai kula ngeten amalkan boten apa-apa. Beliau sudah berarti beliau sudah mendapatkan dari guru-gurunya seperti itu. Dari panjenengan boten anu, kula boten semerap yang dibaca baca saja tasbih biasa Subhanallahil A'la. Saya tambah istighfar sendiri boleh, sama boleh. Ditambahi bukan apa-apa kalau itu memang ijazahnya. Karena itu ketika sujud itu lebih-lebih sujud yang terakhir dungo nopo mawon saya. Ya, dungo nopo mawon saya. Ya, jadi saya tambahin ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinik, adalah ya muhawwilal ahwal, hawwil ya ahsanal hadaz, monggo mawon yang diijazahkan. Panjenengan tambahin itu boleh. Ya, boleh mawon. Dalam lah, itu lagi kemudian sujud kali ningali hati kami lah. Sing saya diapa loh. Boten apa. Nggih, sampun Bu. Sampun. Ada yang tanya lagi Bu? Sudah, Mas Zauran ngomong semua. Kembali mengenai salam tadi. Kalau kita bermakmum kepada imam yang waktu salam kita mengetahui salam menjadi bedanya, tapi itu masih gagal. Bagi makmum yang mengetahui begitu bahwasanya imamnya batal, ya batal. Bagi makmum yang nggak tahu, ya nggak tahu. Ya berarti keyakinannya sah dengan imam itu. Dia nggak melihat imam. Ya, dia melihat apa itu? Dia melihat tempat sujudnya. Ya, bersama sholat berimam, bersujud. Aku bersujud kalau sempat berimam.
Mami ini waduh ya, monggo. Tapi perasaan saya kok, tapi kembali kepada sampean. Kalau imamnya melihat imam itu melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat, ya bagi imam itu mufarokoh mazhab, harus bisa sholatnya. Bagi makmum yang nggak tahu, ya sudah, jadi tetap sah karena yakinnya imamnya sah. Dasar enak ya, maksud dua iso lah itu tidak mungkin. Jangan berarti macam-macam. Ya, karena supaya kemudian ya kalau dengan cara itu ya kalau namanya orang pas finali waktu ya diingatkan. Tapi kalau kemudian gejalanya ya kita lihat tempat sujud. Kalau dan ketika pada waktu tasyahud, ketika lihat juga lihat jemari kita gitu. Intinya kalau bagi makmum yang tahu dia harus mufarokoh bisa. Sedangkan makmum yang nggak tahu disampun tetap sah bagi dia imam di depan itu sah. Betul. Ya. Termasuk dengan begini, ada orang yang ini selain yang sudah disebutkan mazhab ini lain cerita. Ada orang yang kemudian melaksanakan sholat sunnah sendiri atau sholat sendiri. Ada orang yang di dekatnya berzikir wiridan ya. Kemudian mungkin orang ini kelebihan rakaat. Ya dia kan saya sudah satu atau sudah dua bagian. Mungkin masih satu. Dia kan harus ambil yang bawah. Ya. Dan dia harus yakin dengan apa yang dilakukan. Sekalipun setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang yang mengingat sebelahnya ngomong sama sholat sunnah itu rakaat itu nggak harus ikut dia, ya harus ikut keyakinan jenengan. Dan terus ya apa? Ya jawaban tentang orang itu. Kalau pegawai dia, kalau orang sholat ini orang dewi ya. Nah itu harusnya yakinnya yang dilakukannya itu, bukan harus mengikuti orang lain. Ini contoh mawon. Ya, jadi kalau kita seperti itu, ya, maka tidak. Jadi ditafsir mas, bagi yang tahu imam yang ini kan berarti nggak sah. Dia sudah tidak mengajak kiblat, sama yakin mufarokoh bisa. Langsung nawa itu bisa darinya salam sendiri, ganjaran jamannya tetap dapat sampai di situ. Sedangkan makmum yang tidak tahu karena tidak lihat merasa aman saja dengan imam disambut tetap sah karena memang faktanya dia tidak tahu, dia anggap imamnya sah. Maka sambut masih ada yang tanya bapak-bapak? Oh iya. Jika kita mau mengerjakan sholat Jumatan, segitunya lambat itu telat gitu. Telat kita mau sholat Jumatan telat, terus kita mengikuti imam ternyata tidak dapat rakaat. Terus berapa rakaat setelah itu kita lakukan? Imam Jalaluddin Asyuti dikutip oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah Fathul Qorib. Beliau menjelaskan ceritanya. Ada di video kitab Fathul Qorib, ada bagian paling akhir bab sholat Jumat. Begini, kalau orang itu masih kemudian datang telat, lepas telatnya macam-macam itu. Telat itu kadang-kadang bisa jadi uzur. Sama kok telat juga. Saya menjaga orang tua sakit di rumah sakit, sehingga dari saya kata-kata begitu sudah takbiratul ihram di masjid saya dengar waktu sekali. Ternyata adik perempuan saya datang, Mas, ya sholat Jumat ini saya datang, tapi cuma dapatnya 1 rakaat. Maka kalau pengen dapatnya 1 rakaat atau 2 rakaat, kalau dapatnya 2 rakaat ya satu selesai salam bersama imam. Kalau dapatnya satu berarti Anda tetap dikatakan sholatnya sholat Jumat, tinggal menambah 1 rakaat.
Tapi begitu Anda datang itu kondisinya sudah tasyahud akhir, Anda ikut langsung tasyahud akhir. Begitu itu ya, Anda yang kita lakukan apa? Ikut sholat, karena posisinya Anda di dalam masjid kok. Sudah datang ke situ ada sholat Jumat, sama Anda ikut padahal wajib Jumat dosa saja. Lalu siapa? Ikut sholat Jumat, usolli fardhu Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, langsung tasyahud akhir. Begitu kemudian salam, begitu salam berarti kan Anda melanjutkan sendiri. Dalam fikih boten wonten Jumatan jilian bukan. Berarti niatnya Jumat, tapi yang Anda lakukan 4 rakaat salat duhur. Loh, kok bisa begitu, Ustaz? Kalau salat duhur jilian ada gitu. Tapi Jumat jilian tidak ada, harus jamaah. Lah kalau gitu ya kantinnya ini tak salat duhur, maksiat. Ono Jumat kok sama kayak ikut Jumatan. Sudah di tempat situ kok. Anda yang maksiat, mau wajib Jumatan kok sama ganti duhur. Itu perbuatan dosa besar. Dan Anda bukan musafir, Anda orang situ. Hanya karena udur tadi, tapi kan berarti udurnya hilang. Anda bisa Jumatan, maka tetap harus ikut niat Jumatan. Tapi karena Anda tidak mendapatkan 1 rakaat pun, begitu berdiri Anda melaksanakan 4 rakaat. Itulah kata Imam Suyuti, sholat tanpa niat tanpa sholat. Yaitu mas, sholat duhur tanpa niat duhur, niatnya Jumat. Niat tanpa sholat, niatnya Jumat tapi sholatnya duhur. Waduh kok bingung Ustaz? Dosing kalau sama dulu ya bingung. Bukan sama. Ini ya sama. Itu dalam fikih kan. Karena faktanya Anda mau apa? Usolli fardhu Jum'ati tapi gak dapat rakaat. Saya tetap Jumatan 2 rakaat. Tidak ada Jumatan sendiri. Dalam fikih Syafi'i, Jumatan itu minimal 80 orang. Ya nanti jadi 16 pendapat macam-macam. Tapi mazhab Syafi'i 40. Anda salatnya sendiri. Ya enggak sah niat syaratnya salat keabsahan Jumat harus berjamaah. Kalau gitu ya saya tunggu aja gak tercelup. Anda nunggu orang selesai padahal Anda bisa maksiat itu. Bisa Jumatan, bakal Jumatan. Nah terus soal dapat tidak itu ada solusi fikihnya. Langsung masuk sholat karena makmum masbuk kemudian duduk. Nah ketika niat Anda melaksanakan niatnya usolli fardhu Jum'ati makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar duduk. Nanti begitu imam salam nazar 4 rakaat. Ini namanya niat tanpa sholat, sholat tanpa niat. Nah, monggo kasih silakan. Jangan ya kalau bisa datang lebih awal. Cukup nggak ini waktunya fisik pada muncul malam dan masjid jangan ini. Ya saya kira cukup. Insyaallah kumpulkan nanti dibaca lagi sampai selesai. Hatam di bawah hadiah berjenengan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا